Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Kita langsung masuk sesi tanya jawab, berarti Mas Steven? Boleh, Oke. Mbak. Ini sebetulnya sudah ada pertanyaan, tapi saya ada tergelitik satu. Sebenarnya saya udah kebayang sih, kayak kenapa namanya Super, tapi saya pengen dengar langsung dari Mas Steven, kenapa memilih nama Super? Ya, jadi mungkin dulu awalnya namanya itu kita derive ya, turunannya itu dari, kan kita pengen ngebuat satu orang di komunitas ini jadi kalau kita ngomong manusia super lah, ngebantu warga-warganya untuk mendapatkan harga-harga barang yang lebih murah. Karena sebenarnya kita mikirnya mungkin untuk 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Kalau misalkan ada satu keluarga di mana anaknya mungkin satu hari aja cuman bisa kita ngomong minum setengah gelas susu. Dalam arti anaknya ada 2, jadi mereka harus bagi gitu ya sama kedua anaknya. Tapi mungkin dengan Super kita bisa kontribusi untuk ngebuat beberapa household ini anaknya yang tadinya minum setengah gelas susu jadi benar-benar 1 gelas susu per hari. Jadinya kalau misalnya punya 2 anak, satu-satu gitu. Kalau kita ngomong 5 sampai 10 tahun ke depan, mereka ngelakuin hal ini tersebut, tentunya kan bisa ningkatin nutrisinya mereka, ya kan, perkembangan otak dan juga perkembangan tubuh, imun tubuh dan yang lainnya bakal jauh lebih menjadi manusia yang lebih mumpuni lah gitu. Nah itu kenapa kita ngomongnya manusia super, karena ya dibilang jadi kayak superhero-nya dari lingkungannya lah. Itu sebenarnya misinya kita seperti itu sih. Spiritnya bagus banget. Oke. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan, tapi sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan dari audiens. Ada satu, mungkin kali ini. Cidwita bertanya, bagaimana menjadi supplier super? Oke. Mungkin ini kita ada perjalanannya dulu ya. Kalau dulu awal-awal sih, ya kita baru mulai pasti dipandang sebelah mata. Banyak banget yang nolak gitu ya. Mereka juga nggak ngerti nih konsepnya apa nih, pakai keagenan, apa penjualannya bisa bagus, atau yang lain gitu. Jadi kalau dulu ya awal-awal kita yang harus ngemis-ngemis ke supplier ya, bukan kita yang dicari gitu ya. Terus setelah mungkin 2 tahun berjalan, kita dapat beberapa trust dari perusahaan-perusahaan besar dari FMCG tersebut, baru mereka sadar, oh iya ya ternyata kalau kita masuk dari kabupaten mungkin ke pedesaan, itu mereka cek harganya mereka itu bisa 30% lebih mahal kadang-kadang gitu, atau 20% tadi saya ngomong ya, range sampai 200%. Kalau ke timur biasa lebih parah itu, Mbak. Jadinya karena ada beberapa yang besar itu mulai kerja sama-sama kita, ya biasalah mereka pasti akan ngomong yang lain, nih kalau jualan di super lumayan nih, omsetnya bisa naikin kita. Nah setelah itu mulailah ada beberapa yang biasa sih email kita ya, email atau enggak mungkin langsung kontak ke tim purchasing kita, dan juga mungkin biasanya dari teman ke teman. Nah nanti biasa kita review dulu profil dari perusahaan tersebut, dan juga kita review dulu SKU-nya. Biasanya kalau di super kita nggak langsung ngambil semua SKU-nya. Kalau kita di super mendingan fokus di beberapa SKU yang mungkin kita bisa jalanin dulu, baru kita nanti iterasi dari situ. Nah fokusnya juga di super, kayak tadi kan kalau lihat SKU kita mungkin nggak gitu banyak lah, sekitar 800. Tapi 800 itu benar-benar produk yang dibutuhin setiap harinya sama orang-orang di daerah. Dan juga kita fokus pada produk-produk sekarang, tentunya nanti akan mau pengen jual semua juga, untuk barang-barang yang volumenya lebih kecil, tapi nilai transaksi lebih gede. Karena untuk kota-kota di daerah ini, kita harus ngebangun namanya economy of scale dulu, baru bisnis kita bisa sustainable nantinya, jadi bisa saling win-win. Bisa bantu suppliernya, juga kemudian hari bisa mendatangkan produk varian yang lebih banyak untuk end consumer dan juga agen-agen kita. Kira-kira gitu, Mbak. I see. Oke, baiklah. Cidwita mungkin tertarik menjadi salah satu supplier tadi udah dengar jawaban Mas Steven. Ya, oke. Mas Steven, ini kita udah ada 2 pertanyaan lagi, tapi ini pertanyaannya lumayan agak jauh. Aku ada beberapa pertanyaan dulu, boleh ya gitu. Karena sebenarnya penasaran gitu. Kayak tadi Mas Steven bilang, cakupan masyarakat di rural area itu sebenarnya 95%, yang artinya besar sekali pangsa pasarnya. Sementara kebanyakan e-commerce atau toko-toko lain itu rata-rata startnya dari Jakarta, seperti kata Mas Steven. Yang mana sebenarnya akhirnya kita bisa bilang ya, Jakarta tuh pilihan paling gampang gitu, karena udah kelihatan marketingnya gimana gitu. Sementara daerah-daerah rural area sini jauh lebih sulit gitu. Nah saya penasaran gitu, sebetulnya ketika pertama kali banget Mas Steven turun ke lapangan gitu ya, kayak memulai ini semua, apa sih gitu, maksudnya di mana testingnya gitu, dan gimana cara Mas Steven menemukan tempat pertama itu gitu? Ya, jadi mungkin kita melihat adanya ketimpangan ekonomi dan juga ketimpangan dari literasi digital. Itu kalau pergi ke populasi yang PDB per kapitanya di bawah 5.000 US dollar kalau di Indonesia. Itu baru berasa itu, kayak ibaratnya kalau kita ngomong gampangnya, kalau orang yang pergi ke mall
bawa 500.000 sama orang yang pergi ke mall bawa 200.000, ya pasti cara konsumsinya juga berbeda, cara berpikirnya juga berbeda. Nah itu yang kita lihat. Dimana ya kalau lihat dari Indonesia, ya Jakarta mungkin yang punya banyakan provinsi atau region yang PDB per kapitanya di atas 5.000 ya. Kalau kita pergi ke Jawa Timur, daerah pinggiran-pinggiran tuh ya, mulai dari Sidoarjo, Pemalang, Malang, Bojonegoro dan yang lain, itu udah bisa kelihatan itu perbedaannya sama yang kota di tengah Surabaya, contohnya Surabaya Barat misalkan gitu. Kayak literasi ketimpangannya jauh sekali. Sehingga dulu awal-awal kita mulai dari situ. Nah, terus kita mikir, oh di Jawa Timur aja begini ya. Berarti apalagi di Sulawesi atau mungkin di NTT, NTB dan juga Papua dan yang lainnya. Nah, akhirnya tahun ini kita memberanikan diri untuk ekspansi di Sulawesi Selatan. Jadi kita sekarang ada di Sulawesi Selatan. Ini saya sekarang dari Sulawesi Selatan ini. Konteks Zoom ya. Iya ya, lagi di sini untuk sampai sebulan ya biasanya, terus baru balik ke Jakarta. Kira-kira gitu, Mbak. Sih. Jadi Mas Steven turun langsung juga, terus bener-bener kayak ngeliatin langsung di tempatnya itu kayak gimana? Harus. Jadi mungkin agak berbeda ya. Kalau company waktu kecil, CEO itu kayak Chief Everything Officer. Kita ngerjain semuanya. Produk iyalah, hiring iya, mungkin ada plumbing bocor kita yang nyumpel ya kan, sampai nyapu-nyapu juga kita. Tapi ketika tim udah lebih dari 50, CEO function saya jadi organizational builder gitu. Kita harus building organizations, delegations, tapi tetap butuh kontrol. Jadi biasanya saya kalau ke lapangan tuh lebih yang kayak ngambil sampel sih. Kayak misalkan beberapa tim divisi yang ngomong, oh ya nih lancar. Oke, nanti saya datang, saya sidak aja nih. Saya liatin bener nggak nih yang dikerjain gitu kan. Ya mungkin ada yang masih kurang-kurang, nanti saya akan kasih feedback ke lead-nya gitu. Biasanya kalau saya ke lapangan lebih yang kalau sekarang ngambil sampel, dan juga kalau biasa masuk ke market baru, saya ikut timnya sih untuk eksekusi. Lihat aja di lapangan apa sih yang terjadi. Karena kan biasa teori yang dibawa ke weekly meeting sama yang di lapangan tuh biasa bedanya jauh. Kita harus ngerasain gitu apa yang terjadi di lapangan, baru kita bisa ngebuat keputusan bisnis yang lebih baik ke depannya. I see. Oke. Mas, satu lagi dari pertanyaan saya sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya pengen tahu, tadi menemukan tempatnya saya udah kebayang gitu. Berarti kayak kita bisa tahu lah ya, area mana yang memang tingkat belanjanya lebih rendah, itu kelihatan dari angka semua. Terus kalau untuk community leaders-nya sendiri, gimana Mas Steven menemukan community leaders? Jadi di Super ini kita di tim marketing kita ada 2 divisi besar. Satu itu divisi akuisisi, 2 itu divisi marketing. Fungsinya apa sih bedanya? Akuisisi ini yang mengakuisisi beberapa agen-agen baru, community leader, dan juga maintenance ini itu adalah yang make sure retensi kita punya agen itu bagus. Jadi masuk ke kita ya sticky gitu. Nah, kita ini beda sama tim e-commerce lainnya yang mulai dari Jakarta. Kenapa? Karena kita tim Jakarta kita kecil, kita semua dari daerah. Di mana tim akuisisi dan maintenance ini kita hire langsung orang-orang dari kampung tersebut, dari pedesaan tersebut untuk kerja sama kita. Sehingga mereka itu bisa nunjukin kita organisasi mana sih di pedesaan itu yang kita bisa pergi dulu, ya kan? Gimana sih kita bisa punya pendekatan yang lebih hangat sama kepala-kepala desanya. Nah, dari situ kita jadi bisa tahu mini influencers yang di pedesaan itu siapa aja. Itu yang kita ibaratnya yang kita invite untuk masuk ke platform kita. Nah, kalau udah dapet nih mereka nih, biasanya awal-awal kita itu adalah building success story-nya dulu. Kan kita kalau kayak keagenan ini harus ada early success story yang bisa kita bawa ya. Nah, baru nanti virality. Mereka akan viral sendiri. Mereka akan sebarin PDF-nya di WhatsApp grupnya mereka. Ini ada peluang bisnis bagus nih sama Super. Nah, akhirnya bisa menimbulkan viralitas itu, akhirnya agen kita banyak deh. Kira-kira gitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Mas Steven. Ini ada pertanyaan dari Reza Drisananda. Due to the importance of having a social-based factor in our customers' community, what kind of strategy can be adopted to break through to newer tier 2 to 3 cities? How do we test the demand, garner the community's trust without burning too much cash? Nah itu dia. Kayak kalau di bisnis kita nih ya, saya nggak tahu nih yang nanya dari sektornya apa gitu. Tapi kalau at least dari FMCGs, itu kan kebutuhan sehari-hari yang cepat habis gitu. Jadi replenish-nya cukup cepat. Ketika di bisnis yang bergerak cepat seperti komoditas ini, kalau kita langsung tap ke end consumer dengan cara digital nih ya, kita ngomong bukan offline ya, dengan cara digital, itu customer acquisition cost-nya bakal tinggi banget.
Kenapa? Karena ibaratnya kalau orang di tengah kota nih gampang dapat konsepnya. Oke, kita mau jualan online dan yang lain, ini barang dijual online, saya lebih cepat percaya untuk ngeklik sampai akhirnya konversi untuk beli. Tapi kalau orang-orang di daerah, itu bisa lama banget ngertinya dan lama banget untuk trust-nya, untuk bisa kayak akhirnya sampai beli. Jadi makanya tadi dia ngomong harganya mahal banget. Nggak sampai di situ aja. Maintaining retention-nya juga mahal banget. Jadi orangnya udah masuk, buat dia nahan belanja terus di situ tuh juga susahnya setengah mati dan mungkin ongkosnya sangat besar gitu. Jadi belum sampai mungkin break even point ya. Kalau kita ngomongnya payback period, itu udah kita harus invest lagi. Jadi ya nggak habis-habis gitu. Nah, jadi gimana sih caranya untuk menekan cost tersebut? Makanya kita empower agen ini. Agen ini yang kita ngomong community leader kalau kita datang di kota-kota pedesaan. Kalau saya makanya ditanya, bisnis social commerce tuh di Indonesia apa sih? Kan banyak kayak pemain foreigners yang datang gitu ya sekarang. Mereka ngomong presence social media, Facebook digedein, Instagram semua digedein. Menurut saya bukan. Menurut saya bisnis social commerce di Indonesia itu adalah gimana cara kita mengerti social hierarchy Indonesia dan gimana kita bisa utilize social capital mereka untuk menstimulasi terjadinya transaksi. Nah, makanya kita datang ke community leader. Kenapa? Karena orang-orang ini lebih gampang untuk diedukasi. Mereka biasanya ambisinya lebih besar, terus digital literasinya lebih tinggi, sehingga CAC-nya lebih kecil. Dan juga mereka lebih ngerti caranya kalau misalnya kita ada perubahan fitur, kita kasih maksudnya semacam edukasi, mereka lebih gampang nangkepnya gitu. Nah, itu kenapa kita masuknya, cara nekannya gimana? Mungkin nanti ada bisnis apapun yang lain kalau mau di onlinein, kalau di pedesaan jualan mobil atau apa, mungkin yang pakai agen-agen ini. Jadi ada orang yang memfasilitasi jadi superman-nya kalau tadi saya ngomong ya, superwoman-nya dari lingkungannya untuk bisa belanjain online atau difasilitasi. Karena orang-orang di daerah ini butuh trust buat mereka akhirnya bisa bertransaksi. Dan yang kedua, kita juga ada program maintenance namanya sedulur super kalau misalkan di tempat super ya, atau super family in English, di mana kita ngebuat kelas-kelas online untuk mereka, agen-agen ini, untuk gimana sih mereka manage uang setelah dapat uang. Nah, ini juga nih permasalahan dari Indonesia Timur. Tendensinya mereka kalau udah dapat uang, dihabisin semua. Beli motor baru lah, liburan, uangnya habis baru balik kerja lagi. Nah, kita juga dari situ ngeliat pattern baru, oke, ini kita harus buat kelas, kita harus kayak edukasi mereka. Kalau dapat uang boleh konsumsi, tapi jangan semuanya. Soalnya anaknya kan harus masih dikuliahin kan, dan harus kayak dapat nutrisi yang baik dan yang lain. Nah, dengan adanya kedua ini ada emotional touch juga gitu, Mbak. Dimana kayak, oh ya saya masuk ke super nih, bukan hanya bekerja cara jadi entrepreneur, tapi gimana menjadi individu yang lebih baik dan hidup lebih baik lah ya, dapat kualitas hidup lebih baik ke depannya. Itu ya ibaratnya mimpi kita, sehingga CAC ke depannya lebih rendah. Kenapa? Karena kita udah ngebangun branding. Jadi kayak orang-orang yang masuk super itu ya ibaratnya sukses lah ya, kita ngomongnya gitu, dan juga mendapatkan quality of life yang lebih baik. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin bisa menekan CAC dan juga menekan retention cost ke depannya. Kira-kira gitu, Mbak. Nice. Saya senang banget dengarnya. Dulu saya juga pernah ngobrol sama dosen saya ceritanya. Jadi dia juga kebetulan di salah satu bekerja di salah satu perusahaan yang fokus marketnya adalah di Indonesia Timur gitu. Dia juga bilang kita kalau mau bikin bisnis yang ada hubungannya dengan sosial nggak bisa cuma kayak ya udah kasih modalnya dalam tanda petik gitu ya, abis itu udah selesai. Harus ada maintenance itu juga dari kayak Mas Steven, dikasih kelas gitu supaya ada hubungan yang lebih terjalin. Oke, baiklah. Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.